Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini, Medan Cube, tempat kita bisa belajar modeling dan juga proses pembuatan program CNC, ya kan? Eh, Terima kasih untuk kawan-kawan yang masih join nonton video-video di channel YouTube ini. Bantu subscribe. Makasih banyak yang sudah sampai hari ini masih support kita, ya kan? Eh, Jadi di video kali ini aku mau melanjutkan camp series. Khususnya hari ini aku mau membahas tentang eh, RPM, ya kan? RPM. Terus selanjutnya adalah feed rate, ya kan? Dan turunan-turunannya gitu. RPM dan feed rate dan segala turunannya gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang baru bergabung di nonton video di channel YouTube ini, nggak apa-apa kalau mau join di video kali ini juga nggak apa-apa. Cuman saran aku pribadi, silahkan nonton juga di video-video yang sebelumnya di camp series yang pertama khususnya, gimana dimana aku sudah membahas tentang proses settingan offset atau work coordinate system, ya kan, yang menjadi sebuah dasar dalam proses pembuatan program CNC. Yang kedua juga ada proses penyetingan stok atau bahan, gimana cara kita menentukan settingan bahan di sana. Juga yang ketiga ada proses setting tools atau cutting tools ya. Jadi silahkan tonton juga di video-video yang sebelumnya gitu. Oke, kita langsung saja membahas tentang RPM dan feed rate, RPM spindle dan feed rate gitu. Jadi untuk teman-teman ketahuin apa itu RPM, RPM adalah rotation per menit. Artinya eh, aku nggak akan definisikan secara bahasa mekanikal, ya kan? Ya, tapi aku coba untuk bahasa secara sederhana, bahasa aku sendiri yang mudah-mudahan teman-teman bisa paham gitu ya. Intinya RPM itu adalah putaran si spindle gitu, atau putaran si pisau kita, putaran si cutting tools kita. Itulah yang dinamakan dengan RPM, rotation per menit, itu dia. Jadi kenapa dibilang rotation per menit? Itu RPM itu adalah satuannya, teman-teman. Contoh misalnya adalah 1000 RPM. Artinya dia berputar 1000 kali, ya kan? 1000 kali dalam waktu 1 menit, gitu dia. Itulah yang disebut dengan rotation per menit, gitu. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah RPM. Ini dia RPM, putaran si spindle-nya ini, itulah yang disebut dengan RPM spindle. Jadi teman-teman jangan bingung lagi apa itu yang disebut RPM. Oke, yang kedua ada yang dinamakan dengan feed rate, ya kan. Feed rate itu adalah sebuah kecepatan yang adalah sebuah kecepatan ketika proses cutting gitu. Sebenarnya nggak harus cutting, bisa juga dalam proses lead in, lead out, ya kan. Nanti aku jelasin apa yang lead in, lead out, ada rem, ada plunge, ya kan. Tapi intinya adalah sebuah feeder itu adalah sebuah kecepatan ketika si pisau berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Contoh, misalnya si pisau berada di sini dan ingin melakukan perpindahan ke sini. Kecepatan dari perpindahan dari sini ke sini itulah yang disebut dengan feed rate gitu. Jadi teman-teman bisa bedakan apa itu RPM dan spindle. RPM adalah putaran si pisaunya, ya kan? Putaran si pisaunya sendiri. Itu ada dua tipe, ada clockwise dan uh, clockwise spindle rotation dan anti clockwise ya, anti clockwise. Berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam gitu ya. Oke, itu dia RPM. Sedangkan feed rate adalah perpindahan dari satu titik ke kecepatan perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya. Biasanya satuannya itu milimeter per menit. Ya, tergantung mau pakai yang mana saja boleh. Atau kalau teman-teman tahu di sepeda motor ada kilometer per jam gitu dia. Itu hampir sama deh teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami itu. Oke, di Fusion ya kan, di Fusion 360 dalam proses pembuatan CNC, pembuatan program CNC, hal ini sangat penting untuk teman-teman ketahui bagaimana cara melakukan penyetingannya. Oke, di sini kita bisa setting pertama di bagian tools.
atau yang kemarin kita sudah bahas di video yang sebelumnya, ada di bagian tool library di sini seperti ini kan. Ini adalah tools yang kita kemarin sudah setting sebelumnya gitu. Oke, contoh seperti ini. Ini aku klik edit. Oke, kita masuk ke bagian cutting data teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ketahuin gimana cara setting tools, silahkan nonton di video yang ketiga Camp Series, silahkan. Di situ aku sudah jelaskan gimana cara setting tools, ya kan. Eh, kita masuk ke bagian cutting data. Nah, di sini kita melakukan proses setting terhadap spindle dan RPM spindle dan feed rate kita. Ini dia. Oke. Oke, jadi ini cara yang pertama ya teman-teman. Ada dua cara melakukan proses settingan spindle ini dan feed rate. Oke, pertama dengan cara di toolsnya ini, di tool ini, ya kan. Kita di sini terlihat di sini ada spindle speed. Inilah dia berapa besar putaran yang kita gunakan untuk melakukan pemotongan suatu material gitu. Dan ini tergantung terhadap banyak faktor ya teman-teman. Jadi kalau aku ditanya secara pribadi, bagaimana cara menghitung untuk menentukan spindle speed, ya kan? Spindle speed, aku pribadi juga nggak pernah pakai hitung-hitungan yang secara teoritis. Aku lebih rekomendasikan untuk melakukan tes percobaan terhadap mesin kita, ya kan? Terhadap mesin kita dan juga terhadap material end mill kita, material tools kita, dan juga material yang kita makan gitu. Jadi aku pribadi nggak pernah melakukan hitung-hitungan yang secara teoritis gitulah. Oke, karena kalau teman-teman sudah lakukan hitungan secara teoritis seperti itu, ternyata mesin yang digunakan itu nggak support, tentunya hitung-hitungan itu juga bakalan gagal jadinya gitu. Oke, di sini ada settingan spindle speed, ya kan. Teman-teman bisa isi sesuai dengan kebutuhan teman. Sekali lagi aku bilang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, kesanggupan mesin teman-teman, dan juga spesifikasi dari material end mill atau pisau atau tool kalian gitu. Oke, tapi secara apa ya? Kunci yang mau aku kasih gini, semakin besar sebuah diameter dari sebuah tools, maka putarannya akan lebih baik semakin lambat gitu dia. Jadi jangan berpikir bahwasanya eh, semakin besar sebuah tools, ya kan, semakin besar diameter sebuah tools berarti putarannya akan lebih baik semakin kencang. Enggak juga teman-teman. Malah putaran putaran yang kencang terhadap sebuah sebuah apa ya, sebuah tools yang diameter besar akan sangat berbahaya gitu teman-teman. Apalagi, ya kan, apalagi kalau length below holder, kita sudah bahas kemarin apa itu length below holder atau panjang tools yang berada di bawah arbor. Apabila tools yang di bawah length below holder itu panjangnya panjang lah intinya. Nah, ya kan, intinya panjang, eh, dan teman-teman pakai seputaran spindle speed yang sangat kencang, ya kan, maka akan sangat berbahaya gitu dia. Jadi saran terbaik aku, teman-teman silahkan coba terlebih dahulu mulai dari speed yang pelan, naikin 10%, naikin 10%, cutting cutting material pakai speed itu. Kalau kira-kira masih terasa kurang, silahkan dinaikin lagi, atau udah berat kurangi lagi, gitulah kira-kira teman-teman. Jadi saran terbaik aku seperti itu untuk melakukan tes terhadap mencari berapa idealnya sebuah spindle speed gitu. Karena banyak faktor yang aku bilang tadi, banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan putaran spindle ini. Bisa masuk dalam horsepower mesinnya, ya kan, horsepower si motor mesinnya. Jadi aku pribadi nggak punya hitungan baku gitu. Oke, di sini spindle speed, ini aku buat contoh 8.000 nih. Oke, lalu selanjutnya ada surface speed. Surface speed ini sebenarnya secara otomatis akan apa ya dia, akan terisi secara otomatis. Jadi kalau kita masukin 8.000, maka surface speed yang dihasilkan adalah 200 meter per menit teman-teman. Surface speed itu adalah kecepatan si pisau, spesifikasi the speed of the cutting tip tool at
fast it goes past the material. Jadi kecepatan, jadi 200 sim pisau per pisaunya, ya kan, atau per satu putaran memakan 200 meter per menit. Ya teman-teman, itu dia 200 meter per menit. Aku pribadi nggak pernah setting surface speed, aku lebih sering mainin di RPM gitu. Oke, lalu lanjut ke rem spindle speed. Rem spindle speed ini adalah putaran spindle ketika melakukan gerakan ramping. Nanti aku jelasin ya apa itu ramping. Lalu selanjutnya ada yang namanya feed rates. Ini dia teman-teman. Cutting feed rates, ya kan? Cutting feed rates ini adalah proses perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya, atau kecepatan perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya. Teman-teman bisa lihat gambar yang keterangannya di situ. Itu dia. Jadi berapa kecepatan yang dilakukan oleh si tools ketika melakukan perpindahan, gitu dia. Satuannya di sini milimeter per menit gitu. Oke. Di sini kita buat contoh 2000 misalnya. Oke. 2000. Oke, maka ini hampir sama tadi ya teman-teman. Surface sama feet per tooth ini hampir sama dengan surface speed ini. Jadi kalau kita masukin nilainya 2000 mm per menit, maka akan menghasilkan feet per tooth 0,0625. Artinya di sini si pisau, ya kan, si pisau kalau kita masukin ke feed rate-nya 2000 akan menghasil per giginya, per tooth-nya, ya kan, per flute-nya akan menghasilkan potongan sebesar 0,0625. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman harus pahamin itu ya. Jadi kita bisa pakai feed per tooth, kita juga bisa pakai langsung nilai cutting feed rate. Jadi nggak usah bingung teman-teman. Teman-teman boleh bebas mau pakai cara yang mana, ya kan, selagi teman-teman sudah tes di mesin teman-teman itu. Oke, lalu selanjutnya ada lead in feed rate, ada lead out, ya kan. Nanti aku jelasin juga lead in dan lead out ini, ya kan. Transition, rem, dan juga rem angel, plunge feed rate, segala macam. Ini dia. Oke, ini dia teman-teman bisa melakukan penyetingan. Ini ada halaman tempat teman-teman bisa melakukan setting speed dan feed rate. Itu dia. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita klik accept. Oke, lalu kita klik close. Oke, lalu di sini itu cara yang pertama ya. Cara yang pertama ketika kita melakukan yang namanya setting setting feed rate dan setting spindle speed, gitu dia. Oke, cara yang kedua adalah dengan melakukan settingan di proses pemakanan langsung. Ini adalah salah satu, nih aku sudah buat beberapa proses pemakanan. Ini dia proses pemakanan teman-teman ya. Jadi kita juga bisa melakukan setting tool di proses pemakanannya. Oke. Caranya adalah klik kanan, ini aku klik kanan, lalu klik edit di sini. Oke. Di sini, ini dia teman-teman. Jadi karena kita tadi sudah setting tool 8 kita memiliki spindle speed 8000, 8000, cutting feed rate 2000, maka di sini sudah tersedia teman-teman ya. Oke. Ini adalah cara yang kedua ya teman-teman, melakukan setting terhadap spindle speed dan feed rate. Oke, di sini caranya. Nah, teman-teman boleh ganti angka-angka ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, jadi jangan teman-teman kira karena teman-teman sudah setting toolsnya di tools library tadi, jadi di sini nggak bisa lagi setting. Enggak. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan perubahan, bisa lakukan perubahannya di sini. Tapi ini nggak tersave di tool library tadi. Tapi ini bakalan tersave khusus di pemakanan ini aja. Jadi tool library contoh misalnya aku mau buat di sini spindle speednya 6000, 6000. Maka ini hanya khusus untuk pada pemakanan ini aja. Di tool library tetap 8000 gitu dia. Karena kita sudah save di sana secara default 8000 gitu. Oke. Oke, ini kita bahas ya teman-teman. Ada namanya rem spindle speed, ada yang namanya cutting feed rate, ya kan? Cutting feed rate, ada namanya lead in feed rate. Teman-teman ingat ya, rem feed rate, cutting feed rate, lead in feed rate, lead out feed rate, transition feed rate, rem feed rate, dan plunge feed rate. Oke, ini aku klikkan oke. Contoh ini dia. Oke, kita bahas terlebih dahulu rem spindle speed tadi ya. Oke, jadi teman-teman, teman-teman harus pahami proses pemakanan, apa ya namanya, proses atau line cutting, cutting line yang ada di Fusion.
atau sepertinya sama di software-software yang lain sama. Jadi ini adalah proses adaptif namanya. Jadi di proses adaptif si pisau akan melakukan pemakanan secara helix terlebih dahulu sampai ke titik ini, ya kan? Dia akan melakukan pemakanan secara helix, ya kan, keliling seperti ini, lalu sampai di titik tertentu, sampai dijumpa di lantai yang ini, ya kan? Sampai dijumpa di lantai ini, baru dia melakukan pemakanan secara keliling. Oke, itu dia prosesnya. Jadi, yang proses helix ini, proses yang keliling merah yang warna merah ini adalah yang disebut namanya ramping atau rem. Jadi, kalau teman-teman ingat tadi ada yang namanya rem spindle speed. Ini adalah speed ketika si tools melakukan ramping. Jadi, ketika contoh misalnya pada saat cutting spindle speed secara normal itu kita buat 8.000, tapi kita setting pada saat dia melakukan ramping, kecepatannya kita turunin menjadi 5.000, maka nanti pada saat melakukan ramping kecepatannya akan berubah gitu. Oke. Jadi inilah yang disebut dengan ramping. Lalu yang biru, line yang biru inilah yang disebut dengan cutting feed rates itu. Jadi diffusion dijelaskan bahwasanya cutting line yang warna biru ini adalah cutting feed rates, yang warna merah seperti ini dan dia berbentuk helix seperti ini. Ini adalah proses ramping namanya. Teman-teman harus pahami itu. Oke. Lalu selanjutnya ada tadi namanya lead in dan lead out. Oke, ini dia. Oke. Oke, ini aku kasih simulasi. Aku kasih tunjukkan simulasi pemakanannya biar teman-teman bisa bayangkan. Tuh, teman-teman, ini dia masuk gerakan helix seperti ini. Oke, teman-teman kita bisa lihat di sini. Feed rate-nya 600 mm per menit ya. 600. Pada saat dia melakukan ramping, ini movement rem. Pada saat dia melakukan ramping, kecepatannya adalah rem apa namanya? Feed rate remnya adalah 600 mm per menit. Teman-teman bisa lihat. Dan pada saat dia nanti di lantai bawah itu, nah, teman-teman bisa lihat di sini, dia langsung berubah menjadi 2000 karena dia sudah masuk ke dalam cutting line yang warna biru itu. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke, ini sudah masuk dalam proses cutting gitu. Oke. Oke. Coba kita cek kembali, aku cek kembali untuk memverifikasinya. Di sini spindle speed 8.000 sama rem spindle speed tetap dibuat 8.000. Cutting feed rate ini aku buat 2.000. Rem feed rate ini 600. Jadi itu tadi pada saat dia melakukan proses ramping, feed rate-nya itu 600. Tapi ketika dia sudah sampai ke titik lantai yang ini, kecepatannya akan berubah menjadi 2000 mm per menit. Oke, itu dia teman-teman ya. Lalu selanjutnya uh, ada yang namanya lead in dan lead out ini teman-teman. Lead in dan lead out. Jadi lead in dan lead out ini adalah proses masuk sebelum melakukan pemakanan. Itu dia. Oke. Kalau teman-teman bisa lihat cutting line di sini, ya kan? Seperti yang aku bilang tadi, yang biru ini adalah proses cutting feed rate namanya. Ini adalah cutting, proses cutting. Jadi kecepatan yang dipakai di sini adalah cutting feed rate. Oke. Jadi di biru sudah dijelaskan tadi bahwasanya yang biru adalah cutting feed rates. Lalu yang di sini teman-teman bisa lihat di sini ada tanda panah ke bawah, ya kan? Artinya ini adalah titik masuk dari si pisau. Oke, jadi ini adalah titik masuk ke pisau. Yang warna kuning ini adalah rapid move. Teman-teman harus tahu apa itu rapid move. Rapid move adalah kecepatan default mesin. Jadi ini secara sederhana rapid move itu artinya kecepatan yang cepat atau kecepatan bawaan mesin. Biasanya ini kecepatannya memang cepat gitu. Tergantung mesinnya atau pabrikannya menyeting rapid move-nya itu berapa gitu. Tapi rapid move itu bisa dikurangin dengan persentase. Biasanya kurang kurang 10%, kurang 20% atau 50% gitu. Jadi yang kuning ini adalah rapid move. Oke. Lalu di sini ada cutting line yang berwarna hijau. Cutting line yang berwarna hijau inilah yang disebut dengan lead in
atau proses masuk. Jadi pada saat kecepatan ini di sini kita menggunakan feed rate adalah feed rate si lead in feed rate ini dia. Oke, ini aku lihat lagi. Ini dia, sini dia. Lead in feed rate ini dia, teman-teman ya. Jadi pada saat line yang hijau tadi dia melakukan kecepatan di 1000 mm per menit. Itu dia. Oke, ini. Lalu si pisau akan keliling untuk mengcutting hasil permukaan atas ini semua sampai ke pusat. Ini dia, ke bagian tengah, lalu dia akan keluar. Ini dia, terlihat di bagian yang warna hijau tanda panah ini adalah titik keluar dari si tools kita atau end mill kita. Lalu di bawahnya ada line warna hijau, inilah yang disebut dengan lead out. Jadi pada saat di biru kan dia 2000 nih. Selesai yang biru masuk ke yang hijau, dia akan berubah kecepatannya menjadi 1000 tadi. Ada kita settingan 1000-an. Lalu ketika masuk ke yang kuning, dia akan berubah lagi kecepatannya menjadi rapid move. Ya kan? Itu dia teman-teman ya. Eh, Bisa dipahami ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa karena ini masih sangat sederhana ya kan. Ini masih hal-hal simple saja dalam proses pembuatan. Kita masih belum harus memikirkan proses strategi pemakanan. Ini masih hal yang sederhana gitu dia. Oke, jadi itu dia lead in dan itu dia lead out dan juga rapid move. Ini dia rapid move. Oke, pokoknya teman-teman di sini sudah dapat juga pemahaman tentang diffusion. Itu keterangan cutting line warna biru adalah cutting feed rates. Terus kalau teman-teman lihat ada tanda panah di sini masuk, terus di bawahnya ada hijau, di sini adalah lead in artinya. Lalu di sini kalau dia ada tanda panah keluar, di bawahnya hijau ini adalah lead out, gitu dia. Oke, lalu selanjutnya ini dia. Ini hampir sama dengan yang ini tadi, hampir sama dengan yang ini tadi, ya kan? Cuman bedanya proses masuknya ini itu disebut dengan rem atau ramping aku sebutnya. Oke, ini adalah ramping, ya kan? Lalu sedangkan yang ini adalah plunge, teman-teman. Plunge. P L U N J N G E. Plunge. Oke, plunge. Dan ini plunge ini adalah salah satu tipe masuk. Jadi tipe masuk itu ada dua. Yang pertama ada helix, ada juga yang namanya plunge. Itu dia. Oke, di sini juga ada proses settingan plunge. Teman-teman bisa lihat di sini. Plunge-nya ini 600. Aku setting 600 di sini. Coba aku setting di sini 300. Bisa. Kita klik. Ini kita buat 600. Oke. Lalu kita klik OK. Oke. Lalu selanjutnya kita simulasikan. Oke, di sini di info. Kita coba play. Oh, dia coba kita lambatin lagi ya. Teman-teman bisa lihat, ini masih kuning kan? Ini line kuning kan? Rapid dia, teman-teman. Rapid move. Lalu masuk ke plunge. Dia 300 mm per menit. Movementnya plunge. Ini dia. Oke, teman-teman bisa pahami ya. Ketika ada cutting line yang itu tegak lurus, itu yang disebut dengan plunge. Oke, kita buat movement 300 dan saat ketika dia sampai di lantai bawah, ya kan, atau memasuki area line yang warna biru, maka dia akan sudah berubah menjadi cutting feed rate. Itu dia, dan berubah kecepatannya menjadi 2000 sekarang. Oke. Oke. Itu dia kira-kira teman-teman video penjelasan tentang spindle speed, rem spindle speed, feed rate, dan turunan-turunannya, lead in, lead out, rem, plunge. Mudah-mudahan teman-teman pahamin karena ini hal yang secara pengalaman pribadi aku sering lupa untuk melakukan settingan ini, tapi ini sangat penting untuk diperhatikan ya kan, karena ketika salah konsekuensinya mungkin end mill patah ya kan, atau iyalah end mill patah biasanya, atau barang kita material kita jadi cacat gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan. Oke. Mungkin itu dulu video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman masih ada yang bingung,
penjelasan tentang video kali ini, silahkan ditanya di kolom komentar. Mudah-mudahan aku bakalan jawab, ya kan. Juga bantu untuk like, subscribe, dan share ke kawan-kawan lain yang hari ini juga belajar CNC, ya kan. Dan jangan lupa untuk tonton channel ini terus. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas apa. Aku pun juga tahu, mungkin kita langsung masuk ke proses pemakanan ya teman-teman ya. Karena untuk hal-hal basicnya aku sudah jelaskan semuanya, ya kan. Mungkin langsung masuk pemakanan atau kita masuk ke latihan, ya kan. Ke kulit nanti lah aku pikirin. Oke, sekian dulu video kali ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Aku pamit. Terima kasih.